Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang dimanapun berada. Dibilangin dari tadi, letih deh kita ngasihan ya. Ya kawan-kawan, semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akan coba kita lihat ya hasilnya nanti. Ini juga karena bangkai ya, beli bangkai. Nggak tahu kondisinya seperti apa, tapi kita akan cek sesuai SOP. Kita akan cek sesuai SOP kerusakan yang ada. Nah, jadi IC charge-nya tentu kita kasih ya sesuai syarat lah tentunya. Sesuai syarat. Nah, ini IC-nya kemarin sudah kita angkat dan ternyata shot-nya hilang. Ya, kemarin ada shot cukup besar ini ya kemarin ya. Cukup besar. Tapi dengan diangkat IC charge ternyata beres. Nah, ini kita bersihkan dulu. Jadi IC yang sudah diangkat harus kita bersihkan. Kita bersihkan menggunakan solder ini. Jangan lupa dikasih flak. Jadi kasih flak dulu sebelum dibersihkan. Nah, untuk tahap awal, begitu IC setelah diangkat, saya tidak langsung membersihkan kaki-kaki ini menggunakan wick, tetapi menggunakan solder langsung. Jadi solder, ini saya kebetulan pakai solder C210 ya. C210, ini matanya hitam gitu kan ya. Matanya hitam. Nah, untuk membuat bagus matanya ini, kawan-kawan bisa menggunakan tip refresher. Tip refresher. Nah, yang mana dia? Tip refresher tuh ini. Ya. Mekanik N6, ada yang MCN20 ada. Nah, kemudian solder yang saya gunakan seperti ini. Solder C210. Oke. Nah, ini kita bersihkan dulu mata soldernya. Tinggal celupin saja. Tuh, langsung kinclong. Ya, langsung mengkilat kawan-kawan. Nih. Langsung mengkilat. Jadi tipsnya untuk merawat mata solder, kawan-kawan harus siapkan ini. MCN 20 atau N6 dari merek mekanik, ataupun yang merek lain itu ada macam-macam. Macam-macam. Salah satunya ini ada merek Ezren, sama aja ini ya, Ezren. Kalau untuk pencarian di Shopee, kawan-kawan gunakan tip tape ya, tape refresher gitu. Baik, langsung saja ini kita bersihkan dulu. Kita tarik. Jadi di snap aja, ditempel-tempel begini aja. Nah, jadi timah yang ada di kaki ini ya di PCB akan nempel ke mata soldernya. Akan nempel ke mata soldernya. Nah, misal dirasa sudah cukup, ini baru kita gunakan solder wick untuk menarik bekas timah yang ada di Allah Akbar. Allah, ketusuk pinset tajam banget. Ini tolong. Ini pinset yang paling tajam lagi. Nancep di jari. Untung sudah sedikit kebal. Mana ya wick saya? Wick, solder wick ada enggak di situ?
Coba deh disisih-sisihkan dulu nih, buang-buang di situ tuh. Ada nggak bekas latihan kemarin? Yang biru. Ada yang ngambil? Alah, alah. Pelanggaran ya. Barang di meja live ya jangan diambil. Pelanggaran kawan-kawan. Jadi tetap kita membutuhkan wig. Kalau kita hanya menggunakan mata solder begini, dikhawatirkan apa? Kecabut, lepas kakinya. Kalau udah lepas, waduh bahaya ya. Sebentar, masih nunggu solder wig. Gak asik kayak gini ya. Ada yang ngambil wig saya di meja. Nah, ujung wig yang sudah kena timah begini harus kita potong, dirapikan. Jadi di snap juga. Jadi jangan terlalu banyak digesek ya. Jadi cukup di snap, ditempel. Nah, kalau bahasa sambasnya itu disanap. Supaya timah yang ada di kaki, di pinnya itu nempel di wignya. Yang offline ada nonton nggak tuh? Nah, cukup seperti ini ya, kawan-kawan. Jadi harus betul-betul rata, bersih. Kita pastikan dengan dibersihkan menggunakan cotton buds. Nah, kalau dirasa ada kaki yang belum betul-betul bersih, ya harus dibersihkan dulu lagi. Nah, menurut kawan-kawan, ini ada beberapa ya yang kurang bersih. Nggak kuat ininya zoomnya. Nah, zoomnya segini doang. Kalau saya sendiri melihat ini ada beberapa kaki yang kurang rapi, kurang bersih, jadi tetap harus dirapikan kembali. Di snap lagi menggunakan wig. Kita lihat di bagian pinggir ini. Jadi gosoknya itu cuman lewat aja. Jangan sampai ditekan, digesek terlalu kuat. Kalau kita terlalu kuat, maka efeknya bisa jadi kaki pin akan tercabut, akan terlepas. Dan saya untuk mata solder ini senang
lebih suka menggunakan bentuk mata pisau. Jadi bentuk miring. Nah, seandainya kita mengalami kasus dicabut IC casnya, dia hilang shotnya, lalu dipasang IC yang baru, dia kembali shot, maka tugas kita adalah melakukan pengecekan menggunakan bitmap. Mana saja di antara kaki-kaki ini, di antara kaki-kaki yang ada, itu sesuai enggak dengan bitmap? Yang seharusnya jalur ya jalur, seharusnya ground ya ground gitu ya. Jadi nggak boleh sampai kalau ada yang dia seharusnya jalur, tetapi dia berubah menjadi ground. Nah, bisa dipastikan jalur tersebut nanti harus kita hilangkan dulu groundnya. Seperti itu. Ini sambil saya buka bitmap ya. Saya buka Borneo dulu. Jadi sebelum saya menyampaikan materi SOP pengerjaan IC cas atau pengerjaan kerusakan charging. Ini kebetulan ada garapan kan satu ya. Nah, IC-nya juga masih utuh di dalam plastik ini. Saya keluarkan dulu. Untuk kawan-kawan yang berada di area Surabaya dan sekitarnya, kebetulan malam besok saya ada di Surabaya, Sidoarjo ya. Nah, ini kemarin sudah kita beli dengan kode yang sama. Ada yang banyak bertanya, Mbah, kalau kodenya misalnya di sini PM PMI 6329002 di sini. 632902. Misalnya kita ganti pakai yang 502 misalnya, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi lebih baik memang harus sama persis karena tetap ada secara spesifikasi yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Ini kita buka saja langsung Xiaomi Redmi 7A. Xiaomi Redmi 7A, kita buka. Nah, ini kita sesuaikan. IC casnya ini. Nah, jadi ini harus kita lakukan ketika IC baru sudah kita pasang, tetapi penyakitnya kembali. Penyakitnya kembali. Ini harus kita lakukan. Nah, caranya dengan menggunakan petunjuk bitmap ini, kita akan cek satu persatu kaki ini sesuai tidak, ya, kaki ini sesuai atau tidak. Nah, ini saya menggunakan skala dioda. Kita akan cek, kita akan sesuaikan. Mohon maaf ini masih kabelnya belum ada ya. Jadi tetap saya belum bisa menampilkan langsung bebarengan. Nah, jadi cuman saya yang bisa ngelihat ini ya, petunjuk dari Borneo-nya. Nah, di pojok, mulai dari di pojok ini katanya NC di sini. NC berarti OL ya.
Nanti di sini ada jalur nih, ada jalur, ada nilai. Cuman ya kawan-kawan sekalian, ya, pengecekannya tidak berdasarkan warna saja, tetapi harus kita klik. Harus kita klik. Jadi kita klik nih misalnya. Nah, ini kan terhubung dengan ini ya. Ini contoh nih. Di bagian yang kecil nih saya perlihatkan. Di sini NC. Maka waktu kita ukur menggunakan multitester, ya OL dia. Dan di sini ada jalur. Intinya begini, kawan-kawan. Intinya yang pengen saya sampaikan, tidak boleh ada jalur warna kuning ya yang kita ukur dia ground. Contoh kaki nomor 3. Kaki nomor 3 ini dari kiri, ini kan ground ya. Untuk yang lainnya bebas. Kalau NC dia mau OL ya itu udah memang seharusnya begitu. Kuning dia OL ya enggak masalah karena IC-nya memang tidak kita pasang. Karena IC-nya memang tidak kita pasang. Oke. Nah, ini tadi untuk pembuktian kaki nomor 3 ini ground. Maka hasil pengukurannya seperti ini memang. Gitu. Nah, jadi relnya atau koridornya tidak boleh ya, tidak boleh ada kaki warna kuning di bitmap itu yang menjadi ground. Nih, kaki nomor 4 itu kuning. Kuning dia OL, wajar. Wajar karena IC tidak terpasang ya. Nah, tapi kalau ini yang kuning ini seharusnya dia OL lalu dia ground, nah masalah. Baru kita cari nih, kuning ini terhubung kemana? Yang kaki nomor 4 ini terhubung kemana? Misalnya ya coba switch lagi. Nah, misalnya nih kaki nomor 4. Ini kan dia kuning. Ternyata dia jadi ground. Nah, di sini kuning ini terhubung ke sini. Ke kapasitor. Ya, benar enggak ya? Ini kita lihat. Nah, ini ke sini dia terhubungnya. Oke. Nah, di multitester saya ini dia 000. Berarti benar. Ya, benar. Jadi dari sini ke sini memang nyambung. Gitu. Jadi enggak boleh, sekali lagi saya tekankan, dalam pengecekan ini kita pengen pastikan jangan-jangan tiap dipasang enggak normal nih, gitu. Jadi kita harus buka bitmap, kaki warna kuning tidak boleh ground. OL dia seharusnya. Ya, harusnya OL. Nah, ini saya lanjutkan nih OL. Ini OL juga ya. Di multitester saya ini OL. Jadi tidak boleh menyalahi. Jadi tidak boleh ada yang ground. Mana nih? Ya OL. Oke. Oke. Nah, oke. Jadi sebaris ini tidak ada yang menyalahi kodratnya. Gitu. Intinya seperti itu. Cara seperti ini belum pernah saya sampaikan di live sebelumnya. Di materi-materi sebelumnya belum pernah saya sampaikan. Ini saya sampaikan karena banyak pertanyaan, Mbah, waktu awalnya dia konslet, saya angkat IC cas, konsletnya hilang, gitu kan? Konsletnya hilang, tapi saya pasang IC cas yang baru, kata Mbah kan harus diganti, yes, harus ganti kalau konslet. Saya pasang kembali, dia konslet lagi, Mbah. Saya sampai 4-5 biji IC sama, cabut hilang konsletnya, pasang konslet lagi gitu. Nah, itu terjadi karena apa? Ada kaki yang seharusnya dia nilai atau jalur, tetapi berubah jadi ground. Nah, disinilah caranya kita mencari hal tersebut. Kita patokannya menggunakan bitmap, lalu kita cari yang warna kuning ini tidak boleh ada yang ground. Ini semuanya tidak boleh ada yang ground. Yang di sini semua. Gitu. Kalau NC ya OL wajar. Kalau memang abu-abu, dia ground, oke, ini wajar. Gitu. Contoh nih, ya, 1, 2, 3, 4 dari kanan ya, ini ground. Saya ukur di sini. 1, 2, 3, 4 ini. Ini ground nggak? Ah, di multitester saya ground dia. Gitu. Dan seterusnya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Oke. Nah, baik.
Ini kita lanjutkan dengan masang IC yang baru. Ya, apakah dia short atau tidak? Karena IC yang lama ini saya tidak selesaikan dalam mengukur ya. Langsung aja gas. Kita pasang. Saya harus lihat di sini tata letaknya. Saya harus lihat tata letaknya. Diagram. Diagramnya saya buka, kemudian layoutnya saya buka. Oke. Nah, posisi IC ini dia IC casnya. Titiknya di kiri bawah. Ya, titiknya di kiri bawah. Jadi harus sesuai. Kita lihat dulu. Nah, ini masih salah ya posisinya ya. Posisinya masih salah. Kiri bawah. Nah, bagaimana cara memasang atau memastikan bahwa IC ini betul-betul presisi nanti di PCB? Kalian lihat di sini ada garis warna kuning. Ya, garis warna kuning di pojok kanan ini. Nah, ini adalah patokan. Jadi dia harus berada di dalam sini. Di dalam garis itu. Nah, kalau saya taruh dulu begini IC-nya. Dulu guru saya Aui namanya. Dia langsung taruh panasin dulu baru ditaruh. Jadi sangat sangat akurat tangannya dalam menggunakan pinset. Kalau saya nggak bisa. Saya taruh dulu kira-kira pas, baru saya panasin. Kita menggunakan panas standar ya. Saya bisa kawan-kawan gunakan 335 ataupun menggunakan 350 boleh gitu. Untuk IC cas aman. Untuk IC cas aman. Kemudian untuk ini IC CPU-nya nggak dilem ya. Jadi aman tanpa ditutup pun. Cuman jauh lebih aman lagi kalau kita tutup. Tutup menggunakan kaleng. Nah, saya cari kaleng dulu. Dapat. Nah, saya gunakan 360 ini. Nyamannya saya menggunakan Sugon ini 360. Kemudian cara pemasangan diletakin, kemudian dipanasin. Jadi jangan dikasih flak dulu. Jangan dikasih flak, karena kalau dikasih flaknya mendidih, lari nih. Ya. Kalaupun mau dikasih flak, betul-betul hanya dia tipis banget. Tipis banget. Nah, sampai kapan kita memanaskan seperti ini? Sampai komponen-komponen di sebelah-sebelahnya ini, ketika kita senggol, dia gerak. Jadi itu menandakan timah di bawah IC juga sudah mateng, sudah meleleh. Untuk kawan-kawan yang baru belajar, gunakan stopwatch untuk mencari tahu berapa lama sudah kita memanaskan. Gitu. Jadi nggak ngira-ngira. Rata-rata ya untuk IC itu kurang lebih 2 menit rata-rata dengan panas yang ideal. Jadi kalau lebih dari 2 menit, nah ada masalah nih. Mungkin panasnya kurang, anginnya terlalu kenceng. Nah, ini udah geser ya. Malah melompat ini. Nanti nih urusan nanti nih.
Malah lari-lari.